Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan mengajak untuk kita kembali berbicara tentang Law of Attraction. Saya masih mengajak untuk kita memperdalami supaya kita betul-betul hidup kita di dunia ini hidup yang penuh dengan kelimpahan. Haleluya. Ada satu pertanyaan seperti ini, saudara-saudara. Bolehkah kita kaya? Saya mau tanya kepada saudara, boleh nggak kita kaya? Boleh. Jawaban saudara serentak. Siapa yang ingin hidup miskin, angkat tangan? Nggak ada ya. Pagi ini, saudara-saudara, kita sepakat bahwa kita boleh kaya. Karena Bapa Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, agar supaya kita hidup berkelimpahan. Lalu sekarang bagaimana dengan ayat yang terdapat di dalam kitab Mislei pasal 23 ayat yang keempat. Ayo kita buka. Saudara yang bawa kitab suci, buka kitabnya. Kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya. Berhentilah dari pengertianmu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat ayat ini secara sepintas, langsung pikiran kita akan berkata apa? Kita tidak boleh menjadi kaya. Betul ya saudara? Dari ayat ini ya. Oke. Tetapi sekarang, kalau saya terangkan, pikiran saudara pasti akan berubah. Begini saudara-saudara. Sekali lagi ya, pertanyaannya, bolehkah kita kaya? Boleh. Terus bagaimana dengan bunyi ayat ini? Hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya, berhentilah dari pengertianmu itu. Nah, yang tidak boleh itu, saudara-saudara, kita kembali melihat dari pola the law of attraction. Di dalam konsep the law of attraction adalah apa yang ada di pikiran sampai ke dasar hati, maka itu akan terjadi. Amin. Nah, sekarang saudara perhatikan. Justru melalui ayat tadi membuktikan bahwa the law of attraction adalah konsep dari kitab suci kita. Ciptaan Bapa Yahweh. Sekarang saya ulang sekali lagi, hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya. Berhentilah dari pengertianmu itu. Sekarang saudara perhatikan, ini orang lagi ngapain saudara? Pingin kaya, ngejar kekayaan. Pertanyaannya, sudah kaya atau belum? Belum. Nah ini salahnya di situ saudara. Kalau kita mengejar kekayaan dengan bersusah payah, itu yang kitab Mislei larang. Sekali lagi, kalau saudara mengejar kekayaan sampai bersusah payah, itu yang kitab suci larang. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari hukum the law of attraction, orang yang bersusah payah menjadi kaya, dia tidak mungkin kaya. Sekali lagi perhatikan kata-kata saya. Kalau orang mengejar kekayaan dengan bersusah payah, maka menurut hukum the law of attraction, orang itu tidak mungkin menjadi kaya. Kenapa? Karena di pikiran dia akan selalu berkata, aku orang susah. Kekayaan itu perlu dikejar.
Kira-kira saudara paham nggak? Nah, sekarang coba perhatikan di kitab Mishlei 11 ayat 24. Ayo kita bandingkan, saudara-saudara. Kitab Mishlei pasal 11 ayat 24. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Tetapi orang yang benar-benar berhemat malah berkekurangan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kembali ke masalah hukum the law of attraction atau konsep alam semesta. Itu adalah konsep ciptaannya Bapa Yahweh. Jadi kalau saudara bersusah payah untuk menjadi kaya, apalagi kata bersusah payah itu, saudara-saudara, saya melihat dari teks berbahasa Ibrani, begini bunyinya, saudara. Al-3 leha asher mibinateha hadal. Itu ditulis dengan kata 3. Kata apa? 3. 3 itu dalam teks Ibrani ditulis dengan huruf Tau, Yod, Gimel, Ayin. Dan kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu artinya labor. Tahu labor? Labor itu artinya pegawai, pekerja, tenaga kerja, atau buruh. Paham, saudara-saudara? Jadi kalau kita melihat ayat ini dari teks berbahasa Ibrani, maka kalau saudara menjadi buruh dan punya cita-cita untuk menjadi orang kaya, bersusah payah menjadi orang kaya, nggak mungkin jadi kaya. Karena hukum the law of attraction itu adalah apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi dalam diri kita. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa orang yang berpikiran bersusah payah menjadi kaya malah tidak kaya itu begini, saudara. Kalau orang bersusah payah menjadi kaya, pertanyaannya, dia sudah kaya atau belum? Belum. Dan menurut hukum daya tarik menarik atau the law of attraction, itu alam roh saudara itu akan diterjemahkan sebagai orang miskin. Saya berulang kali mengajarkan kepada saudara, jangan pernah kita menggunakan kata-kata semoga, akan, mudah-mudahan, itu tidak boleh. Karena hal itu tidak akan bisa ditangkap oleh dunia alam supranatural. Jadi kalau kita bersusah payah, apalagi kata 3 dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dengan labor atau tenaga kerja atau buruh, maka yang ada di pikiran saudara adalah aku iki wong cilik, aku ini orang kecil, aku ini kaum buruh. Lah bagaimana kaum buruh kok bisa kaya raya, saudara-saudara? Tidak mungkin. Jadi kita mesti berhati-hati di dalam kita mempermainkan alam supranatural kita atau subconscious mind, alam pikiran bawah sadar. Apalagi, saudara-saudara, saya sering melihat di kota-kota besar adanya demo kaum buruh. Nah ini sebetulnya tidak baik, saudara-saudara. Kalau saudara sebagai anak-anak Bapa Yahweh, saudara bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan, saya menganjurkan kalau saudara diajak demo, apalagi demo terhadap perusahaan yang saudara ikuti, jangan pernah mau. Itu tindakan konyol.
Sama saja orang Jawa bilang mateni tangane dewe, membunuh makanannya sendiri. Kenapa? Karena saudara bekerja di perusahaan itu, yang kasih makan siapa? Ya perusahaan saudara, betul nggak saudara? Lah kok sekarang malah perusahaannya didemo, ini kan bodoh banget saudara. Yang ngasih makan kok didemo. Apalagi saudara, kalau sampai didemo, perusahaan berhenti, yang rugi siapa? Yang rugi perusahaan. Jadi jangan salahkan kalau perusahaan itu tidak bisa bersahabat dengan buruhnya. Kalau saya yang jadi presidirnya, presiden direktur, tak kumpulin itu orang-orang yang tukang demo. Tak kasih gaji, pecat semua kalau saya. Gitu. Kenapa? Karena itu tidak bisa kerjasama antara pegawai dengan perusahaan. Kalau saya modelnya begitu, saudara-saudara. Nggak bisa saya punya pegawai, tapi pegawai memusuhi saya. Kan nggak mungkin. Itu namanya musuh dalam selimut. Kalau saya pasti tak pecat semua, nggak main-main. Cuman kan saya bukan presiden direktur, saudara-saudara. Tapi kalau saya presiden direktur, saya nggak main-main. Masalah ini kan masalah bisnis. Anda merugikan perusahaan, saya tak pecat, saya ganti orang. Orang yang bisa kerjasama. Sekarang mungkin saudara akan bertanya, bagaimana kalau bosnya itu pelit? Ya doakan bosnya, supaya punya hati yang baik. Saya sudah berdoa, saya mau tanya lagi, bisa enggak Bapak Yahweh itu memberkati, tidak harus melalui pekerjaan itu? Bisa? Bisa saja. Lalu ngapain kita demo? Apalagi sampai demo di tengah jalan, perusahaannya diganggu. Berarti perusahaan itu memelihara musuh dalam selimut. Ya. Jadi sekali lagi, di dalam kitab Mislei ini, mengapa kitab suci melarang untuk kita menjadi kaya? Karena kalau kita ingin kaya, menjadi kaya dengan bersusah payah, kan di ayat tadi kan dikatakan ya, hendaklah engkau tidak bersusah payah. Orang ingin kaya boleh, tapi kalau ingin kaya dengan bersusah payah, saudara malah tidak kaya. Itu secara hukum supranatural. Kenapa? Karena saudara nanti akan melakukan tindakan-tindakan melegalkan segala cara. Jadi yang terbaik bagaimana? Ya berpikirlah hal-hal yang positif yang sudah saya ajarkan, konsep the law of attraction. Jadi di sini kitab Mislei itu melarang kita untuk mengejar kekayaan dengan kerja keras, dengan bersusah payah. Karena pikiran kita akan selalu berkata engkau orang miskin. Makanya kekayaan itu dikejar. Tetapi di kitab Mislei 11 ayat 24 dikatakan ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Kenapa? Karena ketika dia membagikan berkatnya, maka yang ada di pikiran mereka adalah aku orang yang berkelimpahan. Kira-kira saya ngomong saudara bisa tangkap enggak ini? Jadi jangan sampai kalau kita membaca sebuah ayat, lalu kita terjemahkan dengan pemikiran kita tanpa masuk dunia alam supranatural, saudara akan menganggap orang ingin kaya itu salah. Atau orang kaya itu salah. Ya, sekali lagi, kalau saudara membaca kitab Mislei 23 ayat 4 tadi, yang berkata hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya. Berhentilah dari pengertianmu. Kalau kita membaca sekilas, maka pengertiannya adalah kita tidak boleh menjadi orang kaya. Padahal maksud ayat itu adalah berkaitan dengan the law of attraction, hukum daya tarik menarik.
Kalau saudara mengejar kekayaan, aku ingin kaya, dia kejar kekayaannya, maka sampai mati saudara nggak akan dapat kekayaan. Paham Bapak Ibu? Itu sebabnya kitab Mishlei mengatakan, jangan kamu bersusah payah untuk menjadi kaya, karena kamu tidak mungkin bisa kaya. Paham saudara-saudara? Itu hukum the law of attraction. Jadi kaya itu boleh nggak? Boleh. Makanya saya gabungkan dengan kitab Mishlei 11 ayat 24, ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Mungkin saudara bingung, kenapa ya orang itu menyumbang pekerjaan Tuhan, membantu orang miskin, kok kaya? Lah saya yang mati-matian kok tidak kaya? Kembali lagi, itu hukum the law of attraction. Ketika saudara bisa memberikan berkatnya untuk pekerjaan Tuhan, maka yang ada di alam supranatural saudara adalah aku orang yang berkelimpahan. Karena hanya orang yang berkelimpahan yang bisa membagi berkatnya untuk orang lain. Paham Bapak Ibu Saudara? Nah, coba saudara perhatikan. Atau saya katakan coba saudara tanyakan sama orang ini. Kamu ingin kaya apa tidak? Pasti dijawab, aku ingin kaya. Berarti sama dong seperti yang tadi. Ya toh? Jadi di alam supranatural, kalau orang yang ingin kaya, itu sama saja alam rohnya adalah seorang pengemis. Paham Bapak Ibu? Ini pengertian ini dalam loh saudara-saudara. Karena kalau yang tidak paham ya saudara berkata, itu kan kitab suci nggak boleh kita kaya. Tuh ayatnya ngomong nggak boleh bersusah payah. Ya memang, jangan bersusah payah. Karena kalau kita menerapkan hukum the law of attraction, saudara tidak perlu bersusah payah, maka kekayaan itu akan datang kepada saudara. Amin. Kalau saya melihat dari gambar ini saudara-saudara, saya kadang miris ya melihat orang-orang yang meminta-minta bawa bayi, saudara. Pernah nggak saudara merenung, kenapa orang yang meminta-minta bayinya itu selalu tidur? Ini jahat loh saudara. Jangan saudara pikir kalau orang yang nggak ngerti, aduh kasihan ya ibu bawa bayi, bayinya tertidur kepanasan. Ini ada mafianya loh. Saya pernah mendengar ya, dengan ditangkapnya orang, ini ternyata bayinya itu sewaan, saudara. Dan bukan cuman itu, tetapi bayi itu kayak dibius. Sehingga dibawa kemanapun, panas-panas, tetap aja tidur, saudara. Coba saudara lihat orang-orang yang meminta-minta kayak gini, lah bayinya mesti tidur. Karena dia dibius, saudara. Makanya saya bilang, udah miskin, jahat lagi. Mau jadi apa orang itu? Nah, kita kembali lagi masalah the law of attraction, saudara. Satu bukti bahwa the law of attraction kalau dipraktekkan itu berhasil, saya akan tunjukkan beberapa kesaksian yang orang kasih tahu sama saya. Sebetulnya banyak saudara, bahkan ada yang pakai telepon. Dia bilang, Pak Lukas saya mau bersaksi bla 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 gitu. Tapi kan nggak bisa direkam kan kalau bersaksi saudara. Jadi saya akan tunjukkan beberapa kesaksian orang-orang yang sudah menerapkan hukum the law of attraction yang saya ajarkan. Jadi kalau saudara nggak praktek, saudara nggak dapat apa-apa loh. Kehilat Aleph Tau, jemaatnya nggak mau praktek, orang yang luar dari kehilat kita, netizen, subscriber, malah mempraktekkan, mereka dapat hasil. Ayo, sing salah sopo. Ya toh, maka saya ingin saudara praktek. Nih saya tunjukkan beberapa bukti ya. Ini dari Bapak Dedi Yulianto. Ini dia memberikan komen begini. Amin,
sangat memberkati Pak Lukas. Sedikit kesaksian saya waktu lihat vlog Pak Lukas di Pulau Samosir. Nah, dia kasih linknya ini. Saya membayangkan waktu itu bisa sampai di sana. Puji Yesus, 1 tahun berikutnya saya dapat tugas diklat dari kantor ke Medan, dan di sela libur diklat ada wisata ke Danau Toba. Dan benar-benar saya sampai menyeberang di Pulau Samosir dan menginjakkan kaki di sana. Saya mengamini juga untuk saya dapat mengikuti jejak Pak Lukas sampai ke Holy Land dan negara-negara lain. Sukses selalu Pak, Bapak Yahweh memberkati. Ada bukti kan, saudara-saudara? Terus yang ini. Masih orang yang sama, ini 2 minggu yang lalu. Memang luar biasa Pak Lukas menerapkan hukum law of attraction, izin kesaksian di kolom komentar ini. Saya pernah mengalami mujizat wisata tanpa memakai uang saya pribadi, bulan Maret 2018. Waktu itu sekitar bulan Januari Februari 2018, saya lupa tepatnya, saudara istri saya di Semarang ada acara piknik keluarga dari kantor suaminya, wisata ke pantai Jepara. Dengan menunjukkan foto-foto mereka sewaktu liburan sungguh menyenangkan sekali. Melihat foto-foto mereka di pantai, pasir putih, dan hotel yang nyaman, dalam hati saya ikut merasakan kebahagiaan mereka. Saya dan keluarga posisi di Surabaya. Selang beberapa minggu kemudian, saya ditelepon mantan atasan saya yang sudah pindah tugas ke Ambon. Dan lebih dari 1 tahun tidak pernah kontak. Dan mantan atasan saya tiba-tiba menawari liburan ke Pantai Ora di Ambon. Nah ini lanjutannya masih banyak, saudara-saudara. Ini yang kedua, ya. Ada lagi kesaksian yang saya ingat, yaitu seseorang yang nonton vlog saya waktu saya ke Amsterdam di Belanda. Dan orang itu berkata kalau Pak Lukas sampai ke Belanda, saya pasti bisa sampai ke Belanda. Dan ternyata betul, saudara-saudara, dia bisa sampai ke Belanda. Itu contoh. Sekarang, yang ketiga, ini Ibu Ika, ini istri dari Dr. Yosua, yang beberapa waktu yang lalu meninggal di Bandung. Ya, perhatikan. Shalom Pak Lukas, Pak saya jalani 55x5, tapi belum 5 hari sudah terjadi. Apakah sisa waktunya bisa diteruskan? Hari pertama saya jalani 3 hari sudah terjadi. Terus ada hal yang kedua masih jalan 1 hari terus terjadi. Hari ketiga saya jalani 1 hari lalu terjadi. Ini apa harus genap 5 hari atau berhenti kalau sudah terjadi? Jadi kan, saudara-saudara, ini hukum the law of attraction loh. Kemudian ini, ya, Shalom Papi Lukas, Rosa mau sharing tentang video soal law of attraction. Dan ini benar-benar terjadi, amazing banget. Ini Rosa save di YouTube. Terima kasih atas pengajaran Papi Lukas. Rosa sangat terberkati, Yahweh memberkati. Ini saya kasih jawaban, ya. Dia beli rumah di Jember, saudara-saudara. Dia dapat rumah di Jember. Ya. Nah, Rosa ini adalah seorang dari Manado. Suaminya orang Jerman, saudara-saudara. Dia datang ke Indonesia, baptis di Magelang. Dia ajak suaminya sewa motor dari Jogja sampai ke Magelang. Dia baptis di sini. Nah, sekarang dia menerapkan hukum the law of attraction dan mendapatkan hasil. Jadi ada bukti bukan, saudara? Ya, kita lihat yang berikutnya. Ini
Ini dari Ibu Elvira ya. Shalom Pak Lukas, happy Sabat. Pak, kami ada kesaksian, suami saya praktek 55x5, kami bisa beli 2 mobil sekalian. Terima kasih Pak Lukas atas pengajarannya luar biasa. Abba Yahweh bless ya. Kemudian ini dari Pak Yohanes KPI Bali. Shalom Pak Lukas, saya mengikuti pengajaran 55x5, ternyata luar biasa. Baru selesai hari kelima, besoknya saya dapat jawaban dari Bapak Yahweh. 3 masalah hutang saya terlunaskan. Dahsyat, terima kasih Pak Lukas, Bapak Yahweh memberkati. Terjadi lagi bukan? Ya. Kemudian ini dari seseorang yang bernama Batara ya. Luar biasa loh Pak Lukas dalam proses pengajaran yang Bapak ajarkan. Saya sudah dipertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah saya kenal dan saya pikirkan sekarang semuanya sedang melakukan penjajakan bisnis lebih lanjut. Hari ini juga demikian ada satu orang lagi yang tidak pernah saya kenal, minta ketemu dengan saya untuk mengajak kerjasama bisnis. Terima kasih sekali untuk pengajaran Bapak yang luar biasa, Bapak Yahweh memberkati. Terbukti lagi bukan? Nah sekarang yang ini, saudara-saudara, ini kesaksiannya dari Bapak Pendeta Wim dari Ambon. Saya akan bacakan saudara-saudara, karena ini tulisannya kecil-kecil, jadi lebih baik saya bacakan dari HP saya. Ya, saya bacakan begini saudara-saudara. Ini sama ini ya. Shalom aleihim, mi. Saya mau kasih kesaksian nih. 2 hari yang lalu, saya buka YouTube-nya Papi. Saya mendengar khotbahnya Papi tentang money magnet. Terus saya ikuti petunjuknya. Terpujilah Bapak Yahweh yang mempunyai bumi dengan segala isinya. Apa yang saya lakukan benar-benar terjadi. Saya menontonnya waktu malam sebelum tidur. Dan saya kasih tahu sama istri apa yang akan saya lakukan. Dan dia menyetujuinya. Saya lakukan persis seperti apa yang Papi arahkan. Waktu di hari esok, tepatnya jam 8, saya ditelepon oleh seseorang. Namun istri yang mengangkat teleponnya. Orangnya menanyakan saya. Terus istri saya menjawabnya katanya, ada Pak, sebentar saya panggilkan. Terus istri saya memberikan teleponnya buat saya. Saya menjawabnya, halo. Terus dia katakan, ini sama Pak Wim ya? Saya katakan, iya benar. Saya tanya ini dari siapa ya? Karena nomor HP-nya tidak terdaftar dalam memori HP saya. Dia jawab namanya. Terus dia bilang, saya mau ke rumah Pak, apakah boleh? Saya katakan silahkan Pak, saya tunggu. Singkat cerita, setelah dia tiba di rumah bersama istrinya, langsung saya sambut dia. Saya persilahkan dia duduk, setelah duduk langsung dia bilang buat saya bahwa saya dan istri datang untuk kasih uang buat Bapak. Dan ini uangnya 5 juta rupiah. Saya kaget, namun saya diam saja. Saya teringat semalam saya telah mendemonstrasikan kuasa Bapak Yahweh dan itu terjadi. Segala puji syukur buat Bapak Yahweh. Ia meneguhkan firman-Nya lewat Papi buat saya. Terima kasih Mi. Sekiranya Bapak Yahweh selalu memberikan kekuatan dan hikmah, umur panjang buat Papi, Mami dan keluarga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Demikian kesaksiannya, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Terjadi tidak saudara? Terjadi. Jadi kalau begitu, hukum the law of attraction itu betul atau tidak? Betul. Ya. Nah,
Sekali lagi saya tekankan sebelum saya menginjak ke pertanyaan berikutnya, kenapa dalam Mislei atau Amsal 23 ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa jangan kita bersusah payah untuk menjadi kaya, karena kalau kita bersusah payah untuk menjadi kaya, apalagi kalau kita melihat dari pola teks Ibrani, ya, kata tiga atau labor tadi, saudara nggak mungkin jadi kaya. Makanya firman Tuhan melarang untuk kita berpikir menjadi kaya. Karena kalau kita menjadi kaya, sudah kaya atau belum? Belum. Dan itu tidak mungkin, saudara. Makanya saya katakan bahwa hukum the law of attraction itu menghindari kata semoga, mudah-mudahan, bukan, akan, ya itu tidak boleh. Karena itu nggak akan jadi. Yang Yesua ajarkan adalah telah. Paham Bapak Ibu? Telah. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah. Jadi tidak boleh kamu akan. Kalau akan nggak mungkin jadi. Itu yang dibaca di dunia alam supranatural. Ya, dalam subconscious mind, pikiran alam bawah sadar kita. Oke, sampai di sini saudara paham? Oke, sekarang saya lanjut. Nah, pertanyaan yang kedua. Ada orang yang bertanya sama saya begini, saudara. Mengapa usaha saya tidak laku atau mengalami kemerosotan dalam omset? Bagaimana agar usaha saya laris? Pertanyaan seperti ini kalau diajukan kepada pendeta, itu biasanya jawabnya apa, saudara? Ya berdoa saja, ya toh? Lah nek ngomong berdoa saja, saya bisa diomeli, saudara. Ora usah dikongkon, aku wis berdoa. Betul tidak, saudara? Warung saya kok sepi. Ya kalau saya ngomong seperti itu ya orang nggak akan tertarik, saudara. Lalu karena pendeta itu jawabnya berdoa saja dan orang menjawab sudah berdoa, terus lanjutnya bagaimana Pak Pendeta? Misalnya, ya udah, mungkin belum kehendak Tuhan kali ya. Akhirnya apa? Orang itu ngapain? Pergi ke dukun, saudara. Pergi ke dukun. Lah akibatnya apa? Dukunnya ngasih advice dan dia berhasil. Akhirnya orang berpikir dukun lebih ampuh dari pendeta. Ayo, betul apa tidak? Ya, makanya kalau saya ditanya orang bagaimana agar usaha saya laris, saya terangkan, saudara. Saudara pingin dagangan saudara laris? Nah, perhatikan materi ini. Ya. Oke. Ada orang yang pergi ke dukun, akhirnya apa? Menggunakan jasa jin peludah. Mungkin saudara pernah dengar nggak kata jin peludah? Ya, siapa yang sudah pernah mendengar jin peludah angkat tangan? Loh, saya ngomong tadi ngomong apa? Jin peludah toh? Kok saudara bilang belum dengar? Halo, betul nggak ini saya ngomong, saudara? Kan pertanyaannya siapa yang sudah mendengar kata jin peludah? Atau yang belum dengar, kok saudara angkat tangan. Yang sudah dengar itu angkat tangan. Ya toh? Sekarang saya mau tanya, yang sudah dengar jin peludah siapa angkat tangan? Yang enggak angkat tangan belum dengar. Mestinya saya turun, saya survei ya. Begini saudara, jin peludah itu adalah yang orang luar sana menyebut dengan istilah penglaris. Ya, penglaris itu memakai jin peludah.
Jin peludah ini masakan-masakan ini diludahi sama jin, saudara. Jadi semua masakan ini itu diludahi sama jin. Ini untuk bisa mendapatkan jin peludah ini bayar ya. Berapa juta gitu ya. Nah ini makanannya diludahi, tua gitu sama jinnya. Lah nanti pembelinya itu bisa rame, saudara. Bisa rame. Nah, oleh karena itu, saya kasih pengetahuan sebelum saya menjawab pertanyaan saya tadi. Ya, pertanyaan orang tadi, bagaimana agar usaha saya laris? Sekali lagi, saya tidak pernah memberi jawaban berdoa saja. Itu jawaban konyol, terus terang saja. Karena kalau saya bilang berdoa saja, orang pasti akan ngomong rasah dikongkon. Aku wis doa, kan gitu. Bahkan wis puasa, kan begitu. Ya, makanya jangan konyol jawabnya, itu mesti benar, saudara. Nah, sebelum saya kasih jawaban bagaimana cara meningkatkan warung atau usaha saudara, tak kasih pengetahuan dulu, yaitu tentang jin peludah. Ya, saya kasih wawasan supaya saudara ngerti nih. Jadi makanan ini pakai penglaris ya. Ini masakan ini diludahi semua sama jin, saudara. Nah, ludah yang tercampur di masakan ini itu bikin masakannya itu enak, lezat. Ya. Jadi saudara itu makan ludahnya setan, saudara. Pembelinya banyak. Nah, kenali ciri-cirinya agar saudara tidak ketagihan. Karena orang yang memakai jin peludah itu biasanya bisa bikin ketagihan. Nah, yang pertama, berdoalah sebelum makan. Bukan karena kebiasaan. Kalau rasanya tidak enak, berarti itu pakai jin peludah. Kecuali tidak berdoa, akan terasa lezat. Jadi begini, saudara. Kalau saudara pergi ke warung, warungnya tuh rame nih luar biasa. Memang ada warung yang rame karena masakannya enak, itu ada. Tetapi sekarang bagaimana mendeteksinya? Warung ini kok rame nih luar biasa. Terus saudara makan di situ berdoa dulu. Bapa Yahweh, sucikan makanan dan minuman ini dengan kuasa-Mu sehingga boleh memberi kekuatan atas tubuh kami. Sucikan makanan itu. Maka energi supranatural dari Bapa Yahweh akan menetralisir semua makanan jikalau mengandung unsur alam lain. Maka kalau memang itu berasal dari jin peludah, kalau saudara makan mesti nggak enak, saudara-saudara. Saya berulang kali sering diceritain sama istri saya. Itu loh di warung itu, wis regone larang ora enak, rame. Bisa jadi itu ada jin peludah. Rame luar biasa, tapi masakannya nggak enak. Lucu kan? Dipikir secara logika kan nggak masuk akal, saudara-saudara. Harusnya kalau rame masakannya pasti enak. Tapi kenapa orang enak saja? Bahkan bila perlu sampai duduk di trotoar, rentengan pada makan kok enak banget gitu loh. Kenapa? Karena dia menikmati ludahnya jin, saudara. Jadi biasakanlah kalau mau makan itu berdoa. Ayo, saya mau tanya, siapa di antara saudara kalau makan tidak berdoa? Angkat tangan. Sudah saya tebak, mesti ora ono sing ngaku. Ya. Pak, saya sudah tebak, pasti enggak mungkin ada, enggak mungkin saya Pak. Enggak mungkin, saya sudah bisa tebak. Sekarang saya balik, siapa yang kalau makan mesti berdoa? Angkat tangan. Mesti kabeh, you know?
sudah tak tebak. Ya. Tapi semua terserah saudara, mau jujur atau tidak, urusan saudara sama Tuhan. Karena ada orang makan itu doa sambil malu-malu, ada saudara. Saya pernah mengunjungi pesta pernikahan di salah satu kota. Dan saya kenal orang-orang yang duduk satu meja dengan saya, itu adalah orang dari salah satu anggota gereja. Saya kenal orang ini, tapi dia tidak kenal saya. Begitu masakan sudah keluar, itu biasanya pakai apa? Pengciu ya, orang-orang Chinese pakai pengciu ya, pakai meja gitu. Itu duduk gitu ya, pada duduk. Saya perhatikan jajal iki wong doa apa ora, gitu loh. Masakan berdua, mari silakan. Tak delokke wae saudara. Orang itu mari silakan. Itu sendoknya itu dijatuhkan saudara. Kelinting gitu. Lah dia berdoanya di kolong. Loh ini benar loh saudara. Saya bukan mengada-ada, ini benar. Kan saya lihat, kan saya sudah ngamati orang ini berdoa apa tidak. Dia berdoa, kelinting doa. Ngeri enggak saudara? Kenapa kok tidak terang-terangan saya berdoa? Makanya saya anjurkan kalau saudara makan sekalipun di kalangan orang non seiman dengan kita, saudara harus berdoa. Amin. Bahkan bila perlu kalau mereka main comot gitu, kasih tahu, doa dulu Pak. Kalau tidak berani ya minimal saudara berdoa sendiri ya. Bapak Yahweh, saya mengucapkan terima kasih untuk berkat makanan dan minuman yang Engkau berikan kepada kami. Sucikan makanan dan minuman ini dengan kuasa-Mu sehingga boleh memberi kekuatan atas tubuh kami. Saya berdoa untuk jemaat dan semua orang yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Berkatilah mereka sama seperti Engkau memberkati kami pada pagi ini. Berkati orang-orang yang sudah memasak, yang sudah melakukan ini bagi kami. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita yang sangat dalam. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Amin. Saudara makan. Lalu orang tanya, kok berdoanya pakai Yeshua ya? Nah, itu kesempatan saudara-saudara. Amin. Jangan kayak orang tadi, kelinting berdoanya di bawah meja. Tidak boleh seperti itu. Karena doa ini bisa menetralisir kalau orang menggunakan jin peludah. Amin. Lanjut, yang kedua. Beli dan bawa pulang pasti rasanya beda. Bahkan cenderung rasanya itu basi, saudara-saudara. Itu ciri khas makanan yang menggunakan jin peludah. Hati-hati, saudara-saudara. Saudara boleh deteksi. Kalau saudara pergi ke satu daerah gitu ya, enggak saudara kenal, saudara lihat, ini warung kok rame nih luar biasa. Ya udah, saudara lihat, beli aja sedikit, bawa pulang. Terus dicium, dimakan. Kalau tidak enak, itu pasti pakai jin peludah. Itu sudah pasti. Ya, karena apa? Karena masakan orang itu tidak dibutuhkan enak. Tidak dibutuhkan. Yang penting penampilan. Enak dan tidaknya itu nanti urusan jin peludah. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau saudara netralisir dengan doa atau saudara pulang, saudara pasti akan tahu. Oke, yang ketiga, coba lihat dapurnya. Saudara masuk ke dapur orang yang punya jin peludah, saudara pasti dilarang. Minimal mereka pakai kata-kata yang halus, dikasih tulisan, selain pegawai dilarang masuk. Ah, itu ketok, saudara-saudara. Ya. Jadi kita mesti ngerti, saudara. Saya kasih pengetahuan ini agar supaya saudara paham berkenaan dengan pertanyaan tadi,
bagaimana supaya warung saya bisa laris. Sampai di sini paham? Lanjut. Perhatikan di sekitar warung, ada buntelan putih apa tidak? Biasanya suka diselipkan di sekitar makanan yang dijual. Misalnya ditaruh di sini. Ya, ini sudah pasti, saudara. Kenapa? Karena dengan adanya buntelan putih di sini, itu tempat untuk menebarkan aura. Sementara jin peludahnya itu sudah mencemari semua makanan yang ada. Kemudian, jika restoran, biasanya ada ruang khusus yang selalu terkunci dekat dapur. Itu biasanya ada seperti itu. Itu berarti menggunakan jin peludah. Kemudian, namun ada juga warung yang laris karena memang benar-benar enak dan tanpa jin peludah. Maka doa dulu sebelum makan. Terlepas dari saudara ngapusi atau tidak tadi waktu ngacung, yang penting saya suruh saudara waktu makan berdoa dulu. Amin? Ya, oke. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Mengapa usaha saya tidak laku? Mengalami kemerosotan dalam omset. Bolehkah kita tanya kepada gembala jemaat supaya laris? Boleh atau tidak? Boleh. Pertanyaan ini jangan cuman diajukan sama dukun. Ya toh? Nanti kalau gembala ditanya seperti itu, kalau bisa jawab, nanti nganggapnya gembala itu dukun, kan repot, saudara-saudara. Saya berharap saudara tidak akan ngecap saya dukun ya, karena saya kasih jawab ini. Ini jawaban yang real. Cara untuk supaya dagangan saudara itu laris. Apa yang bisa dilakukan oleh gembala pada saat ada orang mengeluh seperti itu? Sekali lagi, banyak yang berkata, berdoa saja ya, Tuhan pasti tolong. Nah ini kalau jemaatnya berani, dia akan berkata, Pak, saya itu sudah berdoa, bahkan puasa. Ayo, ya. Sekarang kalau berkata, berdoa saja ya, Tuhan pasti tolong. Benar nggak advice ini saudara? Benar atau salah? Benar. Tapi saat tidak ada hasil, kemana jemaat itu lari? Ke dukun, yang dianggap dukun lebih ampuh dari pendeta. Benar nggak? Ya toh? Akhirnya apa? Percuma nih ada hal-hal yang bernuansa gaib, jangan tanya pendeta. Enggak ngerti pendeta itu. Tapi saya berani katakan, saya ngerti saudara. Karena saya mempelajari dunia alam supranatural. Ya. Nah, dengan pergi ke dukun berarti saudara sudah melakukan penyangkalan dan keselamatan Anda terlepas karena tidak percaya pada kuasa Tuhan. Amin. Hati-hati loh. Jangan sekali-kali pergi ke dukun. Pergi ke dukun berarti saudara mengakui ada kekuatan yang lebih besar dari Bapak Yahweh. Dan itu penyangkalan hebat dari Tuhan. Paham Bapak Ibu? Sekarang kita lanjut. Mungkin saudara akan protes. Buktinya saya sudah minta tolong Tuhan, kok tidak ada apa-apanya? Biasanya nasihat yang umum adalah, ya mungkin Tuhan tidak menghendaki saudara jualan. Gampang kan? Ya. Atau yang sabar sajalah, ini jawaban klasik yang aman. Saya akan cerita sebuah cerita, saudara, dan ini kisah nyata. Saya ditelepon oleh seseorang, maaf saya rahasiakan inisialnya. Orang ini nelpon saya begini, Pak Lukas, kakak saya sudah nemui Pak Lukas atau belum? Saya bilang belum.
Ada apa ya? Dia bercerita begini, ini kisah nyata, saudara-saudara. Dia punya sebuah toko yang besar, dan toko itu ternyata terlibat hutang sama bank. Dan sudah saatnya toko itu akan dieksekusi oleh bank. Tetapi, saudara-saudara, dia bertanya kepada pendeta, bimbingannya dia. Pendetanya perempuan. Tapi yang saya salahkan bukan perempuannya, tetapi advis dari pendeta ini yang saya salahkan. Kenapa? Karena pendetanya berkata begini, jangan dijual. Tuhan sudah berbicara kepada saya, toko ini tidak akan dieksekusi oleh pengadilan. Padahal beberapa hari sebelumnya, toko itu akan dibeli oleh sebuah perusahaan rokok yang terbesar dengan nilai sekitar 75 miliar, saudara-saudara. Tetapi karena dia dengerin advis dari pendeta ini yang katanya dari Tuhan, padahal kalau dibeli oleh perusahaan rokok itu, dia mendapatkan untung yang sangat besar. Tetapi tidak boleh. Akibatnya apa, saudara-saudara? Akibatnya betul-betul toko itu dieksekusi. Sampai pegawainya pada pingsan. Bayangkan, ngeri sekali, saudara-saudara. Nah, orang yang nelpon ini, dia ngomong sama saya, kakak saya ini keras hati luar biasa. Sudah saya kasih tahu, Mbok, kamu nonton videonya Pak Lukas, itu banyak kesaksian-kesaksian di situ. Banyak pengajaran-pengajaran di situ. Tetapi kamu lebih percaya kepada pendeta itu. Wes jelas-jelas tidak terbukti. Faktanya pendeta itu bilang katanya tidak dieksekusi. Faktanya dieksekusi. Kamu tidak mendapat apa-apa. Lalu adiknya ini saking jengkelnya pendetanya ditelepon, saudara. Bu, katanya ibu ini mengatakan Tuhan itu berbicara tidak dieksekusi. Buktinya kok dieksekusi. Dia ngomong sama saya jengkel enggak Pak Lukas? Pendeta itu dengan entengnya berkata, ya karena dia enggak nurut sama saya. Saya bilang, gila ini orang kalau seperti itu. Bayangkan saudara, pegawai-pegawainya sampai stres, sampai pingsan di tempat. Dan itu masuk di YouTube, saudara. Saat eksekusinya tuh rame luar biasa. Tapi maaf, saya tidak sebutkan namanya. Ya, demi privacy. Tapi yang jelas itu sebuah kisah nyata. Dan si adik ini ngomong, kakak saya ini kerasnya luar biasa, sudah dikasih tahu loh, sudah bukti bahwa pendeta itu ngawur. Dia bilang tidak dieksekusi, faktanya dieksekusi. Saya tanya, jawabnya enak saja. Kenapa dia tidak nurut sama saya? Loh, saya bilang, loh Bu, dengan dia tidak menjual kepada perusahaan besar itu sudah bukti bahwa si kakak ini percaya sama pendeta itu loh. Tapi faktanya apa yang terjadi? Bayangkan saudara, berapa puluh pegawai harus di PHK tanpa dia punya persiapan apapun. Itu ngeri saudara. Oleh karena itu, jangan kita menggunakan kata-kata yang gampang. Ya mungkin belum kehendak Tuhan. Atau ya sabar sajalah, ini kan jawaban klasik yang aman, saudara-saudara. Kalau saya akan ngajari beda, saudara-saudara. Lihat ini.
Tapi dengan jawaban seperti ini, orang akan makin tambah bingung lagi. Terus aku harus usaha apa ya? Di mana? Mungkin jadi TKI aja ke luar negeri kali ya. Sekalian cari pengalaman. Apakah ini menjamin? Tidak. Enggak akan menjamin, saudara. Saya berdoa sama Bapak Yahweh, Tuhan, orang bertanya seperti ini, jawabannya seperti apa? Saya menemukan beberapa jawaban yang saya pikir lebih akurat, saudara. Kembali kita mengacu pada pernyataan Yesua dalam kitab Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open. Ini rumusnya di sini, saudara. Rumusnya di sini. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya supaya saudara buka warung dan warung saudara itu laris. Saya kasih tahu caranya. Nah, sebelum mulai saya tunjukkan, berarti Yesua memberi bola kepada kita. Apa saja yang kita minta. Berarti kalau saudara minta supaya buka warung, Tuhan boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi kita yang memainkannya. Kita mau apa saja ya terserah, yang penting legal, tidak melanggar hukum. Mau buka warung, boleh. Mau ini, boleh. Yang penting legal, saudara. Nah, sekarang sebelum memulai, miliki prinsip ini dulu. Ya, cari tahu dulu, ya, cari tahu dulu dengan doa, minta Tuhan pilihkan. Saya sering memberitahu begini, kamu harus memiliki passion ketika kamu kerja. Passionnya apa? Kalau saudara, aku pengen buka warung bakso misalnya. Betul nggak saudara sudah punya passion untuk buka warung bakso? Jangan sampai itu hanya sebuah emosi. Atau saudara buka warung tapi ikutin tren. Itu juga salah, saudara. Tapi passion saudara itu mesti jelas. Saya mau buka warung itu warung apa? Itu bawa dalam doa dulu. Minta Tuhan pilihkan. Artinya nanti ketika hati saudara kuat untuk membuka usaha tertentu, hati saudara akan meledak-ledak sukacitanya. Itulah tanda bahwa saudara mendapatkan pilihan yang sesuai dengan pikiran, hati, dan passion saudara. Kan kita masih berdiri di sini, kita mau ke sini atau ke sini, kan nggak ngerti, saudara-saudara. Jadi kita mesti berdoa dulu. Kadangkala orang membuka usaha tapi pakai emosi. Oh, trennya ini ikutin gitu. Tanpa bawa doa dulu, itu sebuah kesalahan besar. Oke, sekarang lanjut. Disinilah kita mulai dengan menyingkirkan penghambatnya terlebih dahulu. Ada 3 hal, yaitu dari alam fisik, alam roh, dan psikologi. Jadi kalau saya diminta untuk menjawab bagaimana supaya warung saya laris, maka saya akan menyoroti dari 3 aspek ini. Ada aspek alam fisik, alam roh, dan psikologi. Ini tidak boleh terpisah, saudara. Sekarang yang pertama, tindakan fisik. Perhatikan tempatnya. Ini lokasinya, maksudnya. Lokasi saudara buka usaha. Apakah kurang strategis? Misalnya saudara buka usaha di tempat yang kayak begini. Strategis enggak kira-kira? Enggak, sekalipun ini rame. Tapi saudara tidak strategis tempatnya. Kenapa? Karena enggak ada tempat parkir. Atau mungkin dekat lampu merah. Bagaimana dengan penataannya? Bagaimana dengan ruangnya?
Bagaimana dengan lampu meja dan lain-lain? Bersih atau kotor? Banyak premannya atau tidak? Ini tindakan fisik, saudara. Kecuali kalau saudara buka pekerjaan online. Kalau saudara buka pekerjaan online, maka tempat tidak dibutuhkan. Artinya saudara mengabaikan lokasi. Mau di desa pun bisa. Karena yang bekerja nanti jaringan internet. Tapi kalau buka usaha secara fisik, seperti warung atau apa begitu, secara fisik, maka saudara harus memperhatikan letaknya, strategis enggak? Ada tempat parkirnya enggak? Dekat lampu merah atau enggak? Kalau seperti ini, jangan saudara pilih. Kemudian saudara perlu adanya penataan ruang, penataan lampu meja dan lain-lain. Nah ini untuk mencapai sasaran konsumen. Kalau saudara dibikin romantis, konsumennya banyaknya anak-anak muda, saudara. Saudara juga perlu ditambahi di situ wifi, misalnya. Banyak orang-orang yang akan nongkrong, nanti capek sedikit, beli minuman lagi kepada saudara, beli makanan, laku. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Ini secara fisik, ya. Kemudian saudara juga perlu perhatikan makanannya. Bersih atau kotor, premannya banyak atau tidak. Kalau premannya banyak, ya saudara usaha di situ akan sulit. Karena secara fisik pembelinya takut, karena dikompasi sama preman. Kemudian yang kedua, mutu makanan atau produknya baik atau tidak. Ini saya masih bicara soal fisik, saudara. Saudara perlu mempelajari via internet. Saya bikin makanan kayak begini, ini supaya enak bagaimana? Saudara surfing di internet, pelajari, perbandingkan, enak mana. Jadi itu persiapannya mesti matang, saudara. Kalau pingin warung saudara laku keras, ini tidak boleh diabaikan. Kemudian, bagaimana dengan promosi atau iklan tempat usaha saudara? Apakah hanya dibuka begitu saja dan hanya percaya nanti Tuhan kirimkan pembeli? Atau ada iklan yang menjangkau banyak orang? Pakai sosial media, misalkan Facebook atau Twitter dan lain-lain. Ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Promosi, saudara. Kenapa ada orang berani mengeluarkan dana besar untuk sebuah iklan? Pernahkah saudara berpikir, kenapa YouTube berani membayar orang yang bikin video sampai miliaran? Pernah nggak saudara berpikir, dari mana YouTube dapat uang untuk membayari orang-orang yang bikin video? Dari iklan, saudara. Jangan main-main dengan kekuatan promosi, ini luar biasa. Kalau saudara promosi pakai selebaran kecil-kecil, saudara mungkin bisa bagikan di lampu merah, atau mungkin saudara bisa masukkan dalam surat kabar, minta izin Pemda, di stok, masukkan ke koran, bagi semua. Satu kota terjangkau. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu? Kemudian yang keempat, bagaimana memilih nama toko atau warung? Ya, ini penting, saudara. Misalnya, warung bubul cum-cum, misalnya. Lah ini bagaimana, saudara? Warung apa? Lumayan gitu, orang nggak tertarik. Konsumennya pasti di bawah. Makanya saudara pilih warung itu mereknya apa. Mesti jelas, saudara. Jangan asal-asalan. Paham, saudara? Ini ada Starbucks kopi, ya kan?
soto ayam jancuk, ini kan sapenak-penake dhewe, saudara. Ini tidak bisa kayak begitu. Warung Sukarmaju, bakso ora pate enak. Lah wong ora pate enak kok dijual. Lah kalau saya lihat judulnya saja aku tidak mau masuk, saudara. Ya kan? Apalagi di sini mengklaim warung Sukarmaju. Nggak pengen maju, Sukarmaju kok. Ya toh? Ora pate enak lah, ngapain saya harus keluar uang untuk beli makanan yang nggak enak? Untuk apa? Ini penting, saudara. Soto ayam jancuk, ini kan sakjane ya kurang tepat, saudara. Jadi pemilihan nama itu penting, saudara. Amin. Ini trik-trik untuk membuat warung saudara laku. Lanjut. Yang kelima, bagaimana penyambutan terhadap pengunjung toko? Apakah acuh dan cuek, asal-asalan, atau sangat bersahabat dan ramah? Kenapa banyak hotel-hotel, bank-bank, mereka menggunakan teller di depan itu yang cantik-cantik? Kenapa? Itu pun promosi, saudara. Coba misalnya di bank lah misalnya ya, ada orang yang udah wajahnya jelek, tapi pinter, saudara. Bisa nggak ditaruh di depan? Nggak mungkin. Orang nggak akan tertarik. Saudara tahu pramugari itu cantik-cantik nggak? Cantik-cantik, nggak ada pramugari yang jelek, saudara. Nggak laku maskapainya. Saya punya teman, itu dia selalu ngomong gini, kalau pergi ke Indonesia, saya pasti naik maskapai ini. Saya nggak sebutkan. Loh kenapa? Itu pramugarinya ramah-ramah, cantik-cantik, wajahnya kayak boneka-boneka katanya. Itu promosi, saudara. Jadi penampilan itu penting. Seperti ini contoh. Ini cantik nggak, saudara? Penyambutannya ramah gak? Ramah. Coba ini diganti nenek-nenek. Ayo. Mau gak kira-kira? Sama-sama sambut loh. Tapi nenek-nenek. Laku gak kira-kira? Ya laku tapi sedikit kan gitu. Ya, tapi kalau seperti ini kan wah menarik ya. Seragamnya juga bagus. Penampilannya menarik, bersih kan gitu. Saya pernah lihat ya di internet ya. Ada orang jual sapi, saudara, tapi pakai sales girl-nya itu orang-orang yang cantik, saudara. Orang-orang yang seksi, ya, dia jadi istilahnya kayak sales promotion girl, SPG-nya. Itu pakai orang-orang yang cakep, saudara-saudara. Ya. Ini penampilan ini penting, saudara-saudara. Apalagi kalau bisa bahasa konsumen akan sangat menarik. Ini ceritanya begini, saudara. Misalnya saudara jualan buah atau warung, ya. Nah, yang beli itu orang Tionghoa misalnya. Tidak ada salahnya kalau saudara tanya pakai bahasa Tionghoa. Orang itu pasti akan senang. Kenapa? Karena saudara disapa dengan bahasa konsumen. Apalagi kalau saudara jualan kayak begini di luar negeri. Wah, ini yang beli kayaknya orang Indonesia nih. Saudara ajak ngomong bahasa Indonesia, senang atau tidak? Senang pasti, saudara. Saudara jualannya di Amerika, tapi melihat ada orang yang penampilannya ini ketok orang Indonesia, langsung saudara sapa dia dengan bahasa Indonesia, pasti senang. Dan bisa jadi dia jadi langganan. Paham nggak kira-kira pola kayak begini, saudara-saudara? Ini cara-cara supaya toko saudara itu rame. Ya, jadi harus ramah dengan pengunjung. Apalagi ada pepatah di luar sana, pembeli adalah
raja. Yang keenam, lakukan soft opening yang menarik sebagai promosi. Misalnya, saudara berani keluarkan dana besar untuk bikin 1 hari gratis bagi pengunjung. Misalnya, lalu bikin cara. Caranya apa? Dibayar pakai doa. Nah ini luar biasa saudara. Jadi kalau ada pengunjung, ya saudara katakan hari ini soft opening, ya bayarnya gratis pakai doa gitu. Orang kan datang begitu sudah selesai makan, suruh berdoa, doain warung saya, gratis pulang. Bisa nggak menarik orang saudara? Ini bagian dari promosi. Nanti orang itu akan cerita dari mulut ke mulut. Kamu tahu nggak? Di sono tuh ada warung baru loh, enak. Mau nggak ke sana yuk? Pasti akan tertarik, saudara. Saya lihat di Kehilak kita aja banyak sel-sel ya yang seneng kuliner, saudara. Oh ke sana kuliner, sampai saya bilang, kok iso ngerti ya di situ ada kuliner enak, saudara. Ya. Nah ini, atau berikan voucher, datang 5 kali gratis 1 mangkok sop atau 1 mangkok bakso. Kira-kira tertarik nggak orang datang? Oh tertarik. Nah, ini bagian dari cara supaya warung saudara bisa laris, gitu ya. Kemudian, saudara kasih kotak saran, dengarkan saran-saran konsumen, kumpulkan dan dianalisa, temukan yang terbaik dan terapkan, pasti kualitasnya akan meningkat. Ini penting, saudara. Jangan saudara anggap ini sepele, ini penting banget. Oh baksonya kurang gede misalnya, nah saudara dengan adanya saran gitu, tingkatkan, diperbesar, harganya dinaikkan gak apa-apa. Wong saya nih, saya kalau makan bakso, saya gak pusing dengan harga kok. Pokoknya bakso enak, tak bayar, wis gitu aja. Daripada harganya murah tapi gak enak. Wah, gak nyaman banget saudara-saudara. Lebih baik mahal, tetapi enak gitu. Makanya perlu kasih kotak saran. Nah, kemudian kalau yang pinter ya, bikin website atau blog atau toko online profesional agar dikenal orang, bisa juga via YouTube, bisa ya. Karena YouTube ini peminatnya banyak loh. Saudara pernah nggak nonton videonya istri saya? Pernah? Pernah ya? Itu penontonnya hampir 1 juta loh, saudara. Ya, hampir 1 juta. Bikin roti goreng, wah, penontonnya hampir 1 juta. Berarti kalau dipikir 1 Magelang sudah nonton semua belum? Sudah, Magelang kan nggak sampai 1 juta, saudara. Ya, ya jadi pakai promosi website. Kemudian yang ke-9. Perhatikan harga makanan atau barang. Saudara harus berani bersaing dengan yang lain. Kalau saya ngajarin gini saudara, lebih baik untungnya sedikit, tetapi omsetnya banyak. Iya toh? Daripada untungnya besar tapi omsetnya sedikit. Ya mentok sampai di situ. Apalagi kalau kemahalan. Orang bilang ya sekali saja, 1 kali datang. Untuk yang terakhir kalinya. Sudah. Apalagi kalau di luaran orang mulai cerita, jangan beli di warung atau toko itu, mahal banget. Nggak akan. Apalagi sekarang di dunia medsos kan ngeri, saudara. Pernah diberitakan ada orang pergi jalan-jalan ke Pangandaran, ternyata beli makanan, itu hampir habis 1 juta. Orangnya protes tetap disuruh bayar. Itu langsung difoto, disebarkan di medsos. Mateng enggak saudara? Enggak laku kan akhirnya. Jadi ini masalah harga itu penting.
Lebih baik untung sedikit, tapi omsetnya besar. Kemudian, nah sekarang tindakan alam supranatural. Kalau tadi tindakan fisik, sekarang tindakan alam supranatural. Yaitu apa? Karena adanya orang yang menutup secara alam roh, itu bisa saja. Sehingga apapun yang saudara lihat di warung atau toko tidak tertarik atau seolah tutup. Dibuat semua makanan menjadi basi dan lain-lain. Saya sering alami seperti ini, saudara-saudara. Dulu ya, saya pernah diundang oleh Kohpowa, saudara-saudara. Kohpowa itu dikasih tahu sama kosan almarhum ya. Dikasih tahu begini, saudara-saudara. Depot yang di Jogja itu kan ada namanya Depot Pengok, saudara-saudara. Itu biasanya larisnya luar biasa. Tiba-tiba tidak ada pembelinya sama sekali. Ya, dia tanya sama saya, apa yang terjadi? Saya konseling. Dan ternyata di situ terungkap bahwa ada orang yang buka warung juga, tapi dia ngasih makanan, saudara-saudara. Nah, warung kok ngasih makanan kan lucu gitu loh. Warung ngasih makanan sama warung kan lucu. Nah, begitu dimakan itu bisa nggak ada pembelinya. Itu kayak ditutup begitu. Biasanya yang beli itu banyaknya luar biasa. Anak-anak sekolah, pegawai-pegawai kantor, tapi ternyata hari itu sama sekali nggak ada. Dan itu sampai berhari-hari. Saya berdoa, saya kuduskan tempat itu. Makanya ini tindakannya adalah apa? Mengkuduskan. Tindakan alam supranatural. Akhirnya apa? Laku kembali. Saya juga punya teman, buka salon. Teman saya ini terkejut ketika ada orang yang berkata begini, aku sebetulnya kemarin mau nyalon ke tempat kamu, tapi kenapa salonmu kok tutup? Dia kaget loh, aku buka kok nggak tutup kok, tutup. Aku buka, berarti ada yang nutup di alam supranatural. Dan itu mesti diberesi, dikuduskan, saudara. Ya, jadi itu bukti bahwa mata pencaharian saudara itu ditutup oleh orang. Nah, kemudian apa yang dilakukan adalah pembersihan aura lokasi dengan cara mengkuduskan tempat pakai minyak urapan. Pagari lokasi dengan berkata semua energi negatif kembali ke pemiliknya. Ini penting, saudara-saudara. Jadi kalau saya ngajarin itu toko atau warung saudara dikuduskan tempatnya, pakai minyak urapan. Saya juga pernah ditelepon oleh seseorang beberapa waktu yang lalu. Dia bilang, kenapa ya Pak Lukas, saya jualan warung ini, semua makanan padahal baru semua. Hanya hitungan jam, basi semua. Nah saya bilang itu berarti ada yang ganggu, ada yang merusak. Nah ini yang harus diberesi. Secara alam supranatural mesti diperbaiki. Saya sudah ajarkan bukan sama saudara berkali-kali. Masih ingat saudara? Halo masih ingat enggak? Ya, saya ajari berkali-kali, saudara praktek. Lalu agar supaya tidak ada energi supranatural yang masuk, khususnya dengan energi yang jahat, maka saudara bisa mengkuduskan, mengkuduskan itu dengan menyiram minyak urapan. Misalnya toko atau warung saudara nggak laku, saudara pakai minyak urapan, gini tak ajari saudara-saudara. Saudara pakai minyak splice cologne boleh, ya, atau mendem juga boleh. Itu yang bisa menguap gitu dan berbau wangi. Saudara doakan, ya, minyaknya didoain dulu. Katakan Bapak Yahweh, saya akan jadikan minyak ini menjadi minyak urapan. Nah itu secara alam supranatural itu menjadi minyak urapan. Lalu saudara berdiri di
lokasi. Saudara berdiri, saudara berdoanya begini, Bapak Yahweh, saya berdoa untuk lokasi tempat warung saya. Saya melihat di sini ada energi yang buruk, oleh karena itu saya menghardik semua kekuatan alam supranatural yang bukan berasal dari Tuhan. Saya katakan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kamu kembali ke pemiliknya. Saudara perhatikan kata-kata saya. Harus dikembalikan ke pemiliknya. Lalu saudara katakan, hai setan, aku singkirkan kamu dari tempat ini. Dan tempat ini saya kuduskan, ini dicipratkan saudara. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus dicipratkan. Lalu saudara pindah ke tempat yang lain. Mungkin di dapur, mungkin di lokasi yang lain. Begitu. Hal yang sama saudara lakukan. Setelah itu, saudara bisa memagari rumah saudara. Agar supaya kalau ada orang yang berniat jahat, nggak akan tahan lama di tempat saudara. Saudara buka toko misalnya, saudara pakai minyak urapan tadi ya, saudara berdoa begini. Bapak Yahweh, saya akan pagari toko saya ini atau warung saya. Siapapun orang yang berniat jahat untuk masuk ke toko saya, dia akan terpental dengan sendirinya. Saudara kucuri. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus dikucuri. Gitu, dikucurin saudara. Jadi kalau orang itu melangkah, masuk dan membawa energi buruk, maka orang itu tidak akan bisa bertahan lama di situ. Dia akan cepat pergi, saudara. Nggak tahan, nggak betah dia di situ. Lakukan itu. Ya, dan saya percaya dengan pembersihan energi-energi negatif ini, warung saudara itu akan terbuka secara alam roh. Karena apa? Karena yang kakaknya Kopowa itu juga berhasil. Ya, teman saya yang buka salon itu juga berhasil. Misalnya itu pintu masuknya di sini ya. Maka saya akan menutup dengan kata-kata begini. Siapapun yang melakukan kejahatan terhadap pemilik warung ini, kalau saudara yang punya, saudara berkata siapapun yang ngejailin saya dalam dunia supranatural, energi negatif apapun, akan kembali ke pemiliknya. Saya tutup dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus dikucurin. Nanti kalau ada orang yang mau masuk melangkah saudara ke rumah saudara itu akan terasa nggak nyaman, pengen cepat-cepat pulang. Kalau nanti ada serangan dari kuasa kegelapan, dia tidak akan bisa menembus, tapi mental kembali ke pemiliknya. Kira-kira saya ngomong sampai di sini saudara paham nggak? Ya, oke, lanjut. Sekarang yang ketiga. Minta para malaikat datang dari keempat penjuru angin untuk mengirimkan konsumen. Ingat kata kuncinya apa? Nih, alam roh itu cerdas dan tunduk pada kita. Saudara berdiri di lokasi itu, saudara angkat tangan dan katakan, saya mengundang malaikat-malaikat pembawa berkat dan mujizat dalam nama Bapa Yahweh, datanglah dari keempat penjuru angin. Berkati warung saya. Bawa konsumen datang ke tempat ini, maka dia akan bekerja di alam roh. Paham Bapak Ibu? Kemudian yang keempat, lakukan tindakan profetik dengan melakukan gerakan saat membuka pintu dan ucapkan, silahkan konsumen masuk. Artinya begini, kalau saudara mau buka warung, saya pernah ngajari dan itu dipraktekkan sama mama saya. Kalau dia mau buka toko, saudara, dia pegangin grendelnya. Dia berdoa, begitu dalam nama Yesus jeglek dia buka. Hatinya berkata silahkan konsumen masuk. Saudara buka warung juga begitu. Pegangin dulu
slotnya, ini slot ya namanya ya, pegangin slotnya. Saudara berdoa dulu, Bapak Yahweh, saya akan membuka toko saya. Tuhan kirim konsumen datang ke tempat ini. Saat ini juga dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Saudara buka dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Blak. Silahkan masuk. Itu tindakan profetik. Dan saudara lihat hasilnya sangat luar biasa. Kemudian tindakan secara psikologi. Dari tiga sisi ya tadi ya. Secara fisik, alam supranatural, dan psikologi. Bayangkan ramainya pelanggan yang datang ke toko saudara dan berpikirlah yang positif. Hindari aura negatif seperti marah-marah, mengumpat, mengeluh, dan lain-lain. Jadi selama saudara ada di toko, hindari energi negatif. Tindakan profetik seperti apapun akan batal dengan sendirinya kalau saudara marah-marah, mengumpat, mengeluh. Auranya rusak kembali, saudara-saudara. Jadi kita mesti hati-hati. Karena di sini kita melibatkan banyak unsur. Unsur psikologi, unsur fisik, dan unsur alam supranatural. Sampai di sini paham? Kalau saudara lakukan ini, saya katakan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus, toko atau warung saudara pasti ramai. Pasti itu saudara-saudara. Ya, jadi lakukan saja dan Tuhan nyatakan kuasanya. Selanjutnya apa? Tinggal nonton saja bagaimana berkat Tuhan dicurahkan. Saudara bisa juga melihat foto ini, dibayangkan, wah ini kafe saya ramenya kayak begini. Saya pernah waktu itu diajak sama saudara kita yang ada di Belanda, saudara-saudara. Waktu saya jalan-jalan ke satu daerah, itu saya lupa namanya, itu diajak makan di situ. Itu kafe itu besar sekali. Dan pembelinya itu uyel-uyelan, saudara. Sampai saya bilang, ini makannya di mana duduknya? Penuh sesak, padahal apa? Besarnya luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin saya berpikir, wah ini pasti pesugihan. Karena ramenya itu enggak umum, saudara. Benar-benar enggak umum. Sampai uyel-uyelan, pepet-pepetan orang kayak mau nonton bioskop. Ini luar biasa. Nah, sekarang kalau saudara lihat gambar seperti ini, saudara bisa bayangkan. Wah, kafe saya, warung saya, itu rame seperti ini. Dan saya percaya, warung atau toko saudara pasti laku keras. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.